Warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel Muhammad Dendi. Kali ini saya akan ngebahas tentang negara Suriname. Republik Suriname, dulu bernama Guyana Belanda atau Guyana Belanda, adalah sebuah negara di Amerika Selatan dan merupakan bekas jajahan Belanda. Negara ini berbatasan dengan Guyana Perancis di timur dan Guyana di barat. Di selatan berbatasan dengan Brazil dan di utara berbatasan dengan Samudra Atlantik. Di Suriname tinggal sekitar 75.000 orang Jawa dan dibawa ke sana dari Hindia Belanda antara tahun 1890 hingga 1939. Suriname merupakan salah satu anggota organisasi Konferensi Islam. Sejarah Suriname. Wilayah Suriname mulai dikenal luas sejak abad ke-15, yaitu ketika bangsa-bangsa imperialis Eropa berlomba menguasai Guyana, suatu dataran luas yang terletak di antara Samudra Atlantik, Sungai Amazon, Rio Negro, dan Sungai Cassiquiare, dan Sungai Orinoco. Semula daratan ini oleh para ahli kartografi diberi nama Guyana Caribania atau Guyana yang berarti dataran luas yang dialiri oleh banyak sungai, dan Caribania dari kata Caribis, yaitu penduduk asli yang pertama kali mendiami daratan tersebut. Dalam suatu cerita fiktif El Dorado, Guyana digambarkan sebagai suatu wilayah yang kaya akan kandungan emas. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa cerita fiktif tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong orang-orang Eropa untuk bersaing menguasai dataran Guyana atau kini disebut dengan Suriname. Menuju kemerdekaan Suriname. Pecahnya Perang Dunia Pertama tidak mempengaruhi situasi ekonomi politik Suriname. Pada tanggal 15 Desember 1954, pemerintah Belanda beberapa wakil dari Suriname menandatangani sebuah memorandum yang isinya rencana pengakhiran penjajahan. Dalam sebuah konferensi meja bundar pada tahun 1961, para wakil Suriname yang dipimpin oleh Perdana Menteri Johan Adolf Pengel menuntut dibentuknya sebuah pemerintahan sendiri. Tuntutan itu semakin menjadi setelah didirikannya beberapa partai politik yang dibentuk pada dasawarsa itu, semakin gencar menyampaikan tuntutan agar Suriname diberikan kebebasan penuh secepatnya. Tuntutan ini ditanggapi dengan serius dengan diadakannya sebuah konferensi di Belanda pada tahun 1970. Konferensi ini diadakan untuk membicarakan persiapan pelepasan Suriname sekaligus menyusun kabinet yang terdiri dari wakil-wakil partai. Suriname selanjutnya menjadi negara merdeka sejak tanggal 25 November 1975. Walaupun demikian, perekonomian negara yang baru merdeka ini tetap sangat tergantung dari bantuan pembangunan dari negara Belanda. Orang Jawa di Suriname. Suku Jawa sudah berada di Suriname sejak akhir abad ke-19, di mana angkatan pertamanya dibawa oleh kolonis Belanda dari Hindia Belanda yang sekarang kita sebut dengan Republik Indonesia, sehingga dinamakan etnis Jawa Suriname. Sebagian keturunan mereka yang ada tinggal di Belanda, sampai sekarang mereka tetap menuturkan bahasa Jawa. Jauh sebelum pemerintah Republik Indonesia mengirimkan tenaga kerja atau TKI ke luar negeri, perintah kerajaan Belanda sejak tahun 1890 hingga 1939 telah mengirimkan 32.956 orang tenaga kerja asal Pulau Jawa ke Suriname. Kedudukan Suriname dan Indonesia pada waktu itu adalah sama-sama negara jajahan di bawah kendali pemerintahan kerajaan Belanda. Maksud dan tujuan pengiriman tenaga kerja itu adalah untuk menambah kekurangan tenaga kerja di beberapa perkebunan yang ada di Suriname. Kekurangan tenaga kerja itu sendiri adalah akibat dihapuskan dan dibebaskannya sistem perbudakan pada tanggal 1 Juli 1863. Dampaknya banyak perkebunan tidak terurus sehingga terlantar. Perekonomian Suriname yang semula tergantung dari hasil perkebunan turun drastis. Pertimbangan lain dari pemerintah kerajaan Belanda yang mengirimkan tenaga kerja ke Suriname saat itu adalah karena rendahnya perekonomian penduduk di Pulau Jawa yang disebabkan oleh bencana alam, meletusnya gunung berapi, dan padatnya jumlah penduduk di kala itu. Akan tetapi menurut disertasi Profesor Dr. Yusuf Ismail di Universitas Leiden di Belanda tahun 1949 menyatakan bukan kelebihan penduduk yang menjadi alasan untuk berimigrasinya etnis Jawa ke Suriname, melainkan yang di saat itu kemiskinan yang sangat diderita penduduk di berbagai daerah di Jawa pada satu pihak dan kepentingan perkebunan di Suriname pada lain pihak. Oleh karenanya, maka kebanyakan para tenaga itu berasal dari Jawa Tengah dan ada juga dari Jawa Timur dan paling sedikit dari Jawa Barat. Didi Kempot sangat populer di Suriname.
Duta Besar RI di Suriname, Julang Pujianto, mengungkapkan almarhum musikus Didi Kempot begitu populer di negara Suriname dengan lagu-lagu pop Jawanya. Salah satu yang begitu dikenal yakni lagu berjudul Kangen Nikeri, lagu yang diciptakan Didi untuk mengenang kota Niu Li Nikeri yang ada di Suriname. Geografi Republik Suriname. Lokasi Republik Suriname berada di benua Amerika, bagian timur Laut Amerika Selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan negara Brazil, sebelah timur berbatasan dengan Guyana Prancis, sebelah barat berbatasan dengan Guyana Inggris, sebelah utara berbatasan langsung dan berada di tepi pantai Lautan Atlantik. Oleh karenanya, Profesor Dr. Yusuf Ismail menamakan Suriname dengan sebutan Indonesia pada pantai Lautan Atlantik. Wilayah Republik Suriname terbentuk segi empat, panjang sekitar 400 km dan lebar juga sekitar 400 km. Beriklim tropis dan sama dengan Indonesia. Karena lokasinya sama-sama di sekitar Khatulistiwa, beda waktu antara Jakarta dengan Paramaribo 10 jam. Misalnya waktu di Jakarta menunjukkan pukul 00 tengah malam, tanggal 2 Januari, maka pada waktu di Paramaribo menunjukkan pukul 14 siang hari, tanggal 1 Januari. Jadi, beda waktu dan ketinggalan jam 10 jam. Demografi Suriname. Populasi Suriname terdiri dari beberapa kelompok minoritas. Kelompok terbesarnya adalah Hindustani. Berdasarkan sensus pada tahun 1990, sekitar 143.640.000 orang atau 32% adalah keturunan Hindustani. 132.300 orang atau 31% adalah orang Kreol dan 95.740 orang atau 22% adalah orang Jawa. (35.700) orang merupakan keturunan Bus Negro dan 7.560 atau 1,8% adalah Amerindian. Oke guys, itu tadi tentang negara Suriname, merupakan negara yang banyak orang Jawa dan merupakan salah satu negara yang banyak keturunan Indonesianya. Oke, terima kasih yang udah nonton video saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao.